Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanita Putri Larasati, NIM 21103010057. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang elbow wrist hand. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elbow. Bisa dilihat, ini adalah tulang penyusun elbow joint, terdiri dari tulang humerus, terus tulang radius, dan tulang ulna. Ini adalah sendi dan gerakan daripada elbow joint. Ini ada gambarnya. Dan di bagian atas ini ada yang namanya proximal radio ulnar joint. Dan di bawah sini ada yang namanya distal radio ulnar joint. Untuk pembagian tulangnya, tulang di bagian bawah daripada elbow, di bagian ini terdiri atas dua bagian. Ada tulang radius, adalah tulang yang sejajar dengan jempol. Sedangkan tulang yang sejajar dengan kelingking namanya tulang ulna. Berikutnya, saya masuk pada gerakan apa saja yang terbentuk pada elbow. Ini adalah gerakan dari elbow, yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Setelah itu, pergerakan yang ada di elbow itu ada pronasi dan supinasi. Ada pronasi dan supinasi. Nah, sekarang saya masuk bagian daripada tulang, untuk tulang penyusun daripada elbow joint. Yang pertama, bisa kita lihat ada tulang humerus. Tulang humerus terdiri dari yang pertama ada lateral supracondylar ridge. Yang kedua ada medial epicondyle. Selanjutnya ada olecranon fossa, ada lateral epicondyle, capitatum, dan yang terakhir ada trochlea. Yang berikutnya tulang bagian radius. Yang bagian tengah ini dia ada bagian yang terdiri dari yang bagian atas, di sini ada head, bawahnya ada radial tuberosity, dan di bawahnya lagi ada styloid process sebelah sini. Dan sekarang pada tulang ulna, bagian dari tulang ulna terdiri dari yang pertama ada olecranon fossa, ada trochlear notch, ada radial notch, ada coronoid process, ada ulnar tuberosity, dan yang terakhir ada styloid process. Setelah itu kita lanjut pada ligamen elbow. Pada ligamen elbow terdapat yang pertama ada medial collateral ligamen, ada lateral collateral ligamen, ada anular ligamen. Totalnya ada 3 ligamen yang bekerja sebagai stabilisator daripada elbow joint. Sesudah ligamen, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap otot atau muscle. Otot untuk elbow yang pertama ada otot brachialis. Letaknya ada di depan sini, yang mana fungsinya untuk elbow flexion. Ini adalah contoh gerakan elbow fleksi. Ini gambarnya. Selanjutnya ada otot bicep brachii yang letaknya ada di bagian sini. Fungsinya untuk elbow flexion dan supinasi. Ini adalah contoh gerakan elbow fleksi. Ini adalah contoh gerakan supinasi. Ini gambarnya ada di sini, letak ototnya. Yang ketiga ada otot brachioradialis yang letaknya ada pada sini. Fungsinya untuk elbow flexion. Ini adalah contoh gerakan elbow fleksi. Ini gambar dari otot brachioradialis. Selanjutnya yang keempat ada otot tricep, letaknya bagian belakang sini.
Fungsinya untuk elbow ekstensi. Contoh gerakan elbow ekstensi. Ini gambar dari otot tricep. Selanjutnya ada otot anconeus. Ini letaknya ada di sebelah sini. Fungsinya untuk membantu daripada elbow ekstensi. Contoh gerakan elbow ekstensi. Terus berikutnya ada otot yang namanya pronator teres dan pronator quadratus. Untuk otot pronator teres letaknya ada di sini. Fungsinya untuk pronasi. Ini adalah gerakan pronasi. Yang pertama, yang kedua untuk membantu elbow fleksi. Ini gambar dari pronator teres dan pronator quadratus. Sedangkan pronator quadratus letaknya di bagian sini. Fungsinya untuk pronasi. Sedangkan otot supinator, ini gambar dari otot supinator. Selanjutnya ada otot supinator, letaknya ada di bagian sini. Fungsinya untuk supinasi. Ini adalah gambar dari otot supinator. Dan ini adalah gambar dari kumpulan otot-otot yang berfungsi sebagai penggerak pada elbow joint. Ini anterior elbow muscle. Yang kedua ada posterior elbow muscle. Jadi kesimpulannya adalah untuk gerakan elbow fleksi itu ada otot bicep, brachialis, brachioradialis. Sedangkan elbow ekstensi itu ada tricep, pronasi ada pronator teres, pronator quadratus, dan supinasi ada bicep dan supinator. Setelah itu kita lanjut pada wrist joint atau pergelangan tangan. Ini gambarnya. Nah, pada wrist joint ini ada persendian. Yang paling bawah ini namanya radiocarpal joint. Selanjutnya di atasnya sedikit itu ada midcarpal joint. Dan di atasnya lagi ada carpo metacarpal joint. Jadi ada 3 sendi penyusun wrist joint. Gerakan yang ada pada wrist joint adalah fleksi, neutral position, ekstensi, ulnar deviasi. Disebut ulnar karena mengarahkan pada jari kelingking, sedangkan radial mengarahkan ke arah jempol. Ini radial deviasi. Ulnar deviasi, radial deviasi. Nah, kita sekarang bahas ke tulang-tulang penyusun wrist joint. Ini ada gambarnya. Di sini ada tulang radius, tulang ulna, dan ada tulang-tulang kecil yang jumlahnya ada 8. Ini ada trapezium, trapezoid, capitate, hamate, pisiform, triquetrum, ada lunate, dan scapoid. Ada tulang lagi sebelum melakukan sebelah sini, yaitu tulang metakarpal, dan saya akan menjelaskan tentang tulang metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4, dan metakarpal 5. Sekarang kita lanjut masuk ke ligamen. Di area wrist ada ligamen. Di anterior ada radial collateral ligamen, ada palmar radiocarpal ligamen, ada palmar ulnocarpal ligamen, dan ulnar collateral ligamen. Jadi ada 4 ligamen, dan jika tangan dibalik pada posterior, ada 1 ligamen yang namanya di sini
dorsal radiokarpal ligamen. Totalnya ada 5 ligamen yang menjadi stabilitator daripada wrist joint. Lanjut, sekarang kita masuk pada otot. Otot yang pertama ada otot flexor carpi ulnaris yang letaknya di sini. Fungsinya untuk fleksi dan yang kedua untuk ulnar deviasi. Ini gambar dari otot flexor carpi ulnaris. Yang kedua ada otot flexor carpi radialis. Ini gambarnya. Letaknya ada di sini. Fungsinya untuk fleksi sama dan ada radial deviasi seperti ini. Lanjut, yang ketiga ada palmaris longus. Letaknya di bawah sini. Fungsinya untuk membantu wrist fleksi seperti ini. Ini gambar dari palmaris longus. Yang keempat ada extensor carpi radialis. Di sebelah sini letaknya. Fungsinya untuk wrist extension seperti ini. Dan radial deviasi seperti ini. Ini gambarnya dari extensor carpi radialis longus. Yang kelima ada extensor carpi radialis brevis yang letaknya ada di sini. Fungsinya untuk wrist extension. Yang keenam ada extensor carpi ulnaris yang letaknya di sini. Fungsinya untuk wrist extension seperti ini. Dan yang kedua ada ulnar deviasi seperti ini. Nah, ini gambar dari extensor carpi ulnaris. Dan ini gambar penampakan menyeluruh otot-otot daripada penggerak wrist joint. Ini tampak dari posterior dan ini tampak dari anterior. Untuk kesimpulan, untuk gerakan daripada fleksi itu penggeraknya ada flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris. Untuk gerakan extension, penggeraknya ada extensor carpi radialis longus, ada extensor carpi brevis, dan extensor carpi ulnaris. Untuk gerakan radial deviasi, penggeraknya ada flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus. Untuk gerakan ulnar deviasi, penggeraknya ada flexor carpi ulnaris dan ada extensor carpi ulnaris. Nah, sekarang membahas tentang sendi dan tulang penyusun dari hand atau tangan. Ini gambarnya. Untuk tulangnya terdiri dari 8 tulang yang kita sebutkan tadi, termasuk dalam penyebutan karpal. Yang di sini ada karpal, metakarpal, palang proksimal, middle palang, dan yang paling ujung ada distal palang. Itu adalah bagian-bagian tulangnya. Dari tulang-tulang tersebut membentuk daripada joint. Joint yang pertama ada CMC joint atau carpometacarpal joint. Yang kedua ada MCP joint atau metacarpophalangeal joint. Yang ketiga PIP joint atau proximal interpalang joint. Yang keempat ada DIP joint atau distal interpalang joint. Dan ada satu lagi untuk area jempol ini atau radial, ada IP joint atau interpalang joint.
Kita beralih ke motion. Pada hand gerakan dibagi dua, yaitu ada yang pertama ada thumb, jempol, dan dua ada finger, jari-jari. Kita mulai pergerakan dari thumb. Ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, oposisi, dan reposisi. Selanjutnya kita masuk pada gerakan metacarpophalangeal. Contoh gerakannya ada fleksi, ada ekstensi, ada abduction, ada adduction. Sekarang kita lanjut berikutnya ke ligamen atau tambahan ligamen daripada stabilisator wrist, yaitu ada transverse carpal ligament. Yang kedua ada palmar carpal ligament. Jadi ada dua ligamen yang menjadi stabilisator pada hand. Ini gambarnya. Sekarang masuk pada ototnya. Otot yang flexor digitorum superficialis. Ini gambarnya. Fungsinya untuk fleksi finger seperti ini. Yang kedua ada flexor digitorum profundus. Gambarnya masih sama. Fungsinya untuk fleksi finger juga sama. Yang ketiga ada flexor pollicis longus. Ini gambarnya. Fungsinya untuk fleksi thumb seperti ini. Dan yang keempat ada abductor pollicis longus. Ini gambarnya. Fungsinya untuk abduksi thumb, yaitu seperti ini. Yang kelima ada extensor pollicis brevis. Ini gambarnya. Fungsinya untuk ekstensi thumb seperti ini. Yang keenam ada extensor pollicis longus. Gambarnya masih sama. Fungsinya juga sama, ekstensi thumb seperti ini. Yang ketujuh ada extensor digitorum. Ini gambarnya. Fungsinya untuk ekstensi finger. Ekstensi finger. Yang kedelapan ada extensor indicis. Fungsinya untuk ekstensi second finger. Ini gambarnya. Kayak gini untuk contoh gerakannya. Yang kesembilan ada extensor digiti minimi. Fungsinya untuk ekstensi jari kelima. Seperti ini. Gambarnya ini untuk ototnya. Yang ke-10 ada flexor pollicis brevis. Ini gambarnya. Fungsinya untuk fleksi thumb seperti ini. Yang ke-11 ada abductor pollicis brevis. Ini seperti ini. Fungsinya untuk abduksi thumb. Seperti ini fungsi dari abduksi thumb. Yang ke-12 ada opponent pollicis. Ini gambarnya. Fungsinya untuk opponent the thumb atau oposisi. Seperti ini, oposisi thumb. Yang ke-13 ada dorsal interosei. Ini gambarnya. Fungsinya untuk abduksi finger.
seperti ini. Yang ke-14 ada palmar interdei. Yang ke-14 ada palmar interosei. Ini gambarnya. Fungsinya untuk aduksi finger. Seperti ini. Ini gambarnya ya. Seperti ini. Dan ini gambar dari kumpulan otot-otot penggeraknya. Ini bagian anterior dan ini bagian posterior. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.